Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Kurniasih. Di sini saya akan melakukan percobaan self-volta. Mau tahukah bagaimana percobaan self-volta tersebut? Sebelumnya, apa itu self-volta? Sudah tahu kan pengertian dari self-volta? Kali ini saya akan menunjukkan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan untuk percobaan self-volta. Yang pertama, ada multimeter dengan kabel komponennya. Selanjutnya ada penjepit buaya, jembatan garam, larutan CuSO4, larutan ZnSO4, logam Cu atau logam tembaga, logam zinc atau logam Zn. Sebelum kita melakukan percobaan self-volta, kita akan membuat jembatan garam terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan agar-agarnya terlebih dahulu. Dimasukkan KNO3, Sebelum kita merancang percobaan self-volta dan melakukan percobaan self-volta, kita mengamplas elektroda terlebih dahulu. Setelah kita mengamplas elektrodanya, lalu kita timbang kedua elektroda ini dengan neraca analitik. Selanjutnya kita pasang alat multimeter ke penjepit buaya. Elektroda Cu kita pasangkan pada kutub positif. Selanjutnya untuk elektroda Zn kita pasangkan ke kutub negatif pada voltmeter. Kemudian setelah terpasang, kita pasangkan jembatan garam yang dicelupkan ke dua larutan, yaitu larutan CuSO4 dan larutan ZnSO4. Setelah dicelupkan kedua larutan, kita celupkan elektroda Cu ke dalam larutan CuSO4. Kemudian untuk elektroda Zn kita masukkan ke dalam larutan ZnSO4. Demikianlah percobaan yang sudah dilakukan mengenai self-volta. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini.
Ketika elektroda terhubung, lihat yang terjadi pada batang elektroda secara submikroskopik. Elektroda Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+, sambil melepaskan 2 elektron, dan elektron akan menuju logam Cu. Elektron tersebut mengalir dari anoda ke katoda. Ion Cu2+ akan menangkap elektron menjadi Cu solid, sehingga lambat laun elektroda Cu akan semakin menebal atau mengendap, sedangkan elektroda Zn akan habis atau terkikis. Dari mana ion Cu2+? Ion Cu2+ berasal dari larutan tembaga nitrat yang terdapat ion Cu2+ menerima elektron menjadi Cu solid. Sedangkan Zn akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Muatan pada zinc nitrat atau ZnSO4 pada ion positif Zn2+ makin banyak karena Zn mengalami oksidasi. Sedangkan pada gelas kimia yang berisi larutan tembaga nitrat atau CuSO4 pada ion negatif SO42- akan semakin banyak. Muatan pada zinc nitrat atau ZnSO4 pada ion positif Zn2+ makin banyak karena Zn mengalami oksidasi. Sedangkan pada gelas kimia yang berisi larutan tembaga nitrat atau CuSO4 pada ion negatif SO42- akan semakin banyak. Bagaimana menyetarakan larutan? Dari kelebihan ion Zn2+ dan ion SO42- yaitu dengan jembatan garam. Ion Zn2+ akan ditarik oleh ion NO3-, sedangkan ion SO42- akan ditarik oleh ion K+. Jika tanpa adanya jembatan garam yang menghubungkan kedua larutan, terjadinya penumpukan muatan positif pada kompartemen anoda karena bentukan ion Zn2+, dan penumpukan muatan negatif pada kompartemen katoda karena terjadinya ketika sebagian ion Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Tentunya dengan cepat akan menghentikan kerja sel. Zn lebih mudah teroksidasi dan Cu lebih mudah tereduksi. Perbedaan tersebut menghasilkan muatan rapatan yang menyebabkan perbedaan potensial listrik. Selisih potensial tersebut disebut potensial sel atau E0 sel. Untuk percobaan yang kedua, kita melakukan percobaan sel volta dengan sel volta sederhana. Kita menggunakan dengan bahan di sekitar. Untuk alat bahannya, yang pertama yaitu selanjutnya kita akan mengetahui langkah percobaannya. Yang pertama, kita siapkan alat bahan terlebih dahulu. Kemudian, setiap jeruk nipis kita sayatkan dengan pisau setiap sisinya. Setiap jeruk nipis kita masukkan koin ke masing-masing sayapan jeruk nipis. Dan tancapkan paku pada jeruk nipis di sisi sejajar dengan jeruk nipisnya. Seperti ini. Lakukan seperti ini untuk jeruk nipis yang lainnya.
Setelah kutub pada jeruk terpasang, jepitkan kutub positif pada uang koin dengan penjepit yang warna merah. Dan untuk penjepit yang warna hitam pada kutub negatif. Setelah rangkaian terpasang, selanjutnya kita jepitkan penjepit buaya dengan lampu LED. Dihasilkan nyala lampu. Selanjutnya kita menggunakan multimeter. Kita hubungkan kabel berwarna merah kutub positif dengan uang logam, uang koin. Dan untuk kutub negatifnya pada paku kita jepitkan dengan batas negatif 1 meter. Selanjutnya dihasilkan, kita menggunakan arus DC, dihasilkan aliran listrik sebesar 2,14 volt. Saja kita menggunakan buah pisang. Buah pisang ini yang kita sudah tancapkan uang koin dengan paku. Selanjutnya kita rangkai penjepit buaya pada uang koin. Dengan paku. Selanjutnya kita rangkai. Selanjutnya untuk pisang yang lainnya. Selanjutnya rangkaian sudah terpasang, kita pasangkan penjepit buaya dengan lampu LED. Lampu menyala ya. Selanjutnya kita hubungkan ke multimeter. Untuk paku kita hubungkan ke kutub negatif pada multimeter, sedangkan untuk uang koin kita hubungkan ke kutub positif multimeter. Dilihat hasilnya, menghasilkan arus listrik sebesar 0,08 volt.